Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Alfirah Maluman Tobing dari kelas D reguler 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latah dari buku ajar Antropologi Psikologi dan Psikiatri. Latah merupakan salah satu dari culture bound syndrome yang dianggap aslinya berasal dari daerah-daerah di Indonesia dan Malaysia. Merupakan suatu bidang dari psikiatri transbudaya yang sampai saat ini belum banyak terjamah oleh penelitian-penelitian. Fenomena ini merupakan suatu yang khusus. Fenomena latah ini umum diterima di masyarakat banyak. Nah, fenomena latah ini sudah wajar di masyarakat pada umumnya. Namun, pada kenyataannya, fenomena latah ini merupakan suatu gangguan jiwa yang seharusnya diobati. Adapun konsep dan ciri latah, yaitu latah dapat dianggap sebagai suatu penyakit atau gangguan tersendiri yang terkait pada reaksi kejutan yang menimbulkan penghentian kegiatan saat dia terkejut. Kemudian, latah dapat juga dianggap sebagai suatu sifat yang terikat pada tindakan atau ucapan yang meniru dan mengulang. Nah, ketika seseorang pengidap latah ini terkejut, kemudian dia latah, dia akan mengeluarkan beberapa kata-kata khusus, kotor, dan sejenisnya, ataupun kata-kata yang terlintas di pikirannya. Jadi contohnya seperti pada umumnya ibu-ibu ya yang latah, kita kagetin atau dia terkejut, dia bakal mengucapkan seperti misalnya kata ayam, kemudian dia akan mengulang beberapa kali kata ayam tersebut. Dalam beberapa penelitian, fenomena latah ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu respon latah, yang kedua attention capture latah, dan yang ketiga itu adalah role latah. Yap mengatakan bahwasannya dinamika dari fenomena latah ini sebagai suatu reaksi ketakutan yang menimbulkan suatu kondisi yang tak dapat ditahan oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian ia akan bereaksi dan dengan tingkah laku yang dikenal dengan latah. Seperti yang saya bilang tadi, ketika seseorang itu dikejutkan, nah maka kalau dia punya gangguan jiwa latah, dia akan mengeluarkan kata-kata yang terlintas di pikirannya. Beberapa peneliti juga menggolongkan fenomena latah ini sebagai suatu jenis gangguan hintresik atau paling tidak secara filogenetik dapat dianggap merupakan suatu keadaan yang terletak di antara reaksi defensif primitif yang ada pada binatang dengan histeria yang terdapat di kalangan manusia beradab. Dalam perkembangannya, konsep mengenai fenomena latah juga terus berubah. Pada tahun 1922 oleh Galloway dan 1927 oleh Van Loon yang beranggapan bahwa fenomena latah ini bukan semata-mata terjadi oleh dampak tradisi budaya saja, tetapi lebih banyak merupakan suatu hasil produk transisional dari interaksi antar tradisi di suatu pihak dan pengaruh modernisasi tertentu dari pihak lain. Kemudian, pada tahun 1968, Gertz mengemukakan hal ini sebagai paradoks, karena selama ini ada anggapan bahwa bentuk latah yang ada di Jawa adalah refleksi dari nilai-nilai dan adat kebiasaan daerah tersebut. Kemudian sejarah latah. Deskripsi pertama tentang fenomena ini meskipun belum menggunakan istilah latah muncul pada tahun 1849 oleh Logan dan diperjelas oleh Van Lin pada tahun 1867 di Batavia. Nah, fenomena latah ini tampaknya muncul relatif secara mendadak dan meningkat selama pengaruh masa kedua dari abad ke-19 menyebar cepat dalam populasi yang terkena pengaruh Eropa dan kemudian bergerak menggeser menjauh area tersebut ke daerah yang lebih jauh. Pada masa itu umumnya ada beberapa suku yang lebih mudah terkena
penyakit latah ini, antara lain yaitu suku Ambon, Jawa, dan Melayu. Pada daerah yang sudah terkena pengaruh Eropa, hanya sedikit pada suku-suku Bugis, Sunda, dan Madura. Pada suku daerah yang belum tersentuh oleh kebudayaan barat seperti Aceh, Tanah Batak, dan Kalimantan, ternyata tak ditemukan laporan bahwa adanya penyakit latah yang menyebar di sana. Nah, kemudian pada tahun 1906 oleh Hungroth dan Jacobs pada tahun 1894 dicatat bahwa banyak sekali kaum wanita yang mengidap gangguan jiwa latah ini dibandingkan kaum pria. Pada tahun 1924 oleh Van Loon, ia menyimpulkan bahwa adanya kecenderungan kasus ditemukan pada mereka bagian-bagian yang telah terkena pengaruh Eropa dan hampir sebagian besar wanita di atas 40 tahun dan dengan inteligensi yang lebih rendah. Kemudian pada tahun 1952 oleh Hiap, ia menyimpulkan bahwa tampaknya fenomena ini mulai menurun, tapi diragukan kebenarannya karena penyelidikan hanya mencakup area terbatas berhubung dengan situasi politik di saat itu. Kemudian Gertz pada tahun 1968 dalam penelitiannya di Jawa, Kalimantan, dan Malaysia menyimpulkan bahwa sebaliknya, bahwa kasus latah ini masih tetap banyak terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa fenomena latah ini terjadi pada wanita-wanita pada usia 40 tahun ke atas dan sedikit pada laki-laki. Dan fenomena ini terjadi pada area-area yang dulunya banyak ditemukan dari pengaruh-pengaruh bangsa Eropa. Kemudian ditemukan pada mereka yang inteligensinya lebih rendah. Sekian dari hasil pemaparan materi saya mengenai latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.